Renungan Harian Kamis 13 Agustus 2020. Pekan Biasa ke-19. Milikilah hati yang berbelas kasih dan jangan balas dendam. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeskiel bab 12 ayat 1 sampai 12 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Saudara-saudariku terkasih, suatu sore sepasang suami istri datang berjumpa dengan saya. Pertanyaan yang saya lontarkan adalah, apakah ada sesuatu yang perlu saya bantu? Jawab mereka, kami mau berbicara dengan pater. Sang suami mengatakan, istri saya akan menceritakan persoalannya. Lalu istrinya berbicara. Dalam pertemuan lingkungan, kami sering dipermalukan oleh beberapa teman kami. Kami dikatakan sok suci, sok tahu, suka mau pamer harta, dan lain sebagainya. Padahal kami menilai diri kami biasa-biasa saja. Karena situasi seperti ini, kami sudah mulai jarang hadir dalam pertemuan lingkungan. Kelihatannya pengurus lingkungan juga tidak adil dan sudah terpengaruh dengan hasutan mereka. Bahkan kami dipersulit untuk permandian anak kami. Saya sangat jengkel dengan ibu si A. Ia sangat ngotot agar anak kami tidak dipermandikan, hanya karena 2 kali suami saya tidak ikut kegiatan lingkungan dan pembinaan permandian karena berada di luar kota dalam urusan kerja. Saya sangat jengkel dan dendam dengan orang itu. Mendengar itu saya bertanya, sudahkah dibicarakan dengan pengurus lingkungan dan stasi? Mereka menjawab, belum. Sekarang kamu boleh pulang dan bicarakan itu dengan pengurus lingkungan dan stasi. Persoalan ini akan diselesaikan dengan baik. Mereka mengatakan terima kasih. Bicara soal pengampunan gampang, tetapi sulit dan berat untuk mempraktekkan pengampunan. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini, Santo Matius menampilkan perumpamaan tentang pengampunan. Satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Petrus kepada Yesus adalah, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudari, menurut pemahaman Petrus, pengampunan kepada orang yang bersalah ada batasnya, yakni hanya 7 kali, atau ada batasnya. Tetapi menurut Yesus, pengampunan terhadap orang yang bersalah tidak ada batasnya. Pengampunan sifatnya terus-menerus, tanpa memperhitungkan waktu. Karena itu, Yesus tidak bermaksud membicarakan soal jumlah pengampunan atau jumlah penitensi, tetapi soal pemaknaan nilai belas kasih, nilai pengampunan dalam hidup manusia, dalam diri para muridnya sendiri. Maka dalam perumpamaan itu, Yesus menampilkan sikap belas kasihan Allah terhadap manusia yang berdosa, sikap belas kasihan Allah terhadap manusia yang tidak melunasi utangnya atau yang tidak taat kepada Allah, dan sikap dendam manusia terhadap sesamanya yang juga tidak taat atau tidak setia melunasi utangnya. Sikap belas kasihan Allah terjadi atau terlaksana karena Allah melihat komitmen manusia yang rendah hati
untuk memperbaiki kesalahannya atau sikap manusia yang mau bertobat. Allah lebih mengutamakan keselamatan, kehidupan, dan kasih. Sedangkan sikap manusia tidak melihat nilai belas kasihan tetapi balas dendam. Manusia lebih mengutamakan ego, hukuman, dan tindakan kejahatan. Ia melupakan belas kasihan Allah terhadap dirinya. Maka konsekuensi dari orang yang tidak memiliki hati yang berbelas kasih, hati pengampun, adalah mendapat hukuman dari Allah sendiri. Yesus tegas mengatakan, "Maka Bapa-Ku yang ada di surga akan berbuat juga demikian kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Saudara-saudariku terkasih, berbicara tentang pengampunan itu ada kaitannya dengan relasi kita dengan sesama orang lain. Relasi kita dengan sesama maupun dengan anggota keluarga sendiri tidak selamanya berjalan baik, harmonis, dan membahagiakan. Maka dibutuhkan kesadaran diri masing-masing untuk saling memahami dan menerima kekurangan, keterbatasan satu dengan yang lain. Prinsip pengampunan dan belas kasihan harus ditegakkan dalam hidup bersama, dalam hidup keluarga, dalam hidup komunitas. Karena pengampunan dan belas kasihan akan mendatangkan damai, sukacita, dan kebahagiaan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun bersama dengan orang lain. Maka milikilah hati yang berbelas kasihan dan jangan dendam. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat juga demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.